Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasim Bayaki, NIM 21610133 akan menjelaskan tentang peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen yang diajar oleh Bapak Iskandar. Yang pertama ada database. Data adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf ataupun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama di dalam komputer. DAT mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Yang pertama ada input data, adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Biasanya data ini adalah data yang masih mentah, atau bisa dikatakan data ini masih ada di kertas, biasanya ditulis di dalam kertas, masih belum dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua output data. Output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga ada database, merupakan kumpulan data-data yang disimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Beberapa contoh data yang biasa dipelihara oleh perusahaan adalah yang pertama ada data produk. Data produk biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang seperti barang-barang kebutuhan seperti bahan sembako, seperti beras, ada juga sabun, dan lain-lain. Yang kedua ada data rekening, akun atau akun. Biasanya data ini digunakan oleh perbankan. Yang ketiga ada data mahasiswa, biasanya ini digunakan oleh pihak kampus. Yang ketiga ada perencanaan. Biasanya data ini digunakan oleh seluruh manajer di dalam perusahaan karena untuk mengatur perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Database Administrator atau DBA. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut DBA atau bagian DBA atau Database Administrator yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik, menentukan konfigurasi hardware dan software, mendukung sistem informasi keseluruhan, dan yang ketiga menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dalam file-file komputer. Hierarki data. Yang pertama ada bit, adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Yang kedua ada byte, adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga ada field atau elemen data, adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Yang keempat ada record, merupakan kumpulan dari field bit yang secara logika berhubungan. Yang kelima ada file, adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan satu objek tertentu. Dan yang terakhir ada database, adalah kumpulan dari data-data yang disimpan dalam file-file. Media penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam 2 media penyimpanan, yaitu dalam media penyimpan utama atau main storage media dan media penyimpan kedua atau tambahan atau sekunder, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut secondary storage media. Media penyimpan utama umumnya bersifat volatile, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Masyarakat sering mengatakan media penyimpan utama ini sebagai memori, contohnya RAM, Random Access Memory. Yang pertama ada media penyimpan data secara sekunder, terdiri dari media penyimpan untuk data secara berurutan atau sekuental. Melalui media ini, record-record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan, yang memungkinkan pemakai atau user
untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memerhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Yang kedua ada media penyimpan berurutan, pita magnetik. Pita magnetik terbuat dari plastik bercampur zat tertentu dan sebagian besar berbentuk seperti kaset. Data yang direkam akan dicatat berdasarkan bit-bit, di mana bit-bit itu mewakili tiap karakter dan disusun melintang terhadap lebar pita. Yang ketiga ada mengupdate file data pada pita magnetik. Proses memperbaharui file ini disebut pemeliharaan file atau file maintenance, yang meliputi penambahan record baru, penghapusan record lama, dan mengubah atau memodifikasi record lama atau yang ada. Media penyimpan data secara langsung, DASD. DASD media yang digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan. Melalui sistem penyimpanan data ini, record-record dapat dibaca tanpa harus melakukan pencarian sumber secara berurutan. Media penyimpan yang digunakan disebut sebagai Direct Access Storage Device atau DASD, yang umumnya berbentuk piringan. Yang kelima ada membaca dan menulis data pada DASD. Saat data akan dibaca atau ditulis pada disk, peralatan akses atau access arm harus berada pada posisi yang tepat dan read atau write head dalam kondisi aktif. Pemakai komputer tidak perlu memikirkan bagaimana peralatan akses berada pada posisi yang tepat dan mengaktifkan head pembaca. Kesemua ini sudah diatur dan dikontrol oleh sistem operasi. Terdapat 3 cara menentukan alamat record. Yang pertama ada direct atau random secara langsung. Yang kedua ada hashing pakai rumus. Yang ketiga ada indeks sekuensial atau urutan berdasarkan indeks. Menentukan alamat record dengan hashing. Menentukan alamat record dengan menggunakan hashing muncul karena menentukan alamat dengan sekuensial memberikan akses yang lama. Sedangkan dengan menggunakan cara akses langsung, sulit menentukan nomor record tertentu yang berhubungan. Misalnya, seorang pelanggan bernama Doni sering membeli barang perusahaan secara kredit. Menentukan alamat dengan menggunakan metode ini memberikan banyak kesulitan, terutama yang berhubungan penambahan data baru atau insert, atau penghapusan data yang ada, atau delete. Yang ketujuh, menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks, atau indeks sekuensial. File dapat disusun urutannya dengan menggunakan indeks. Melalui metode ini, record-record dicatat pada piringan secara berurutan. File-file indeks yang berisi kunci-kunci record disimpan dalam file yang terpisah. Dari penjelasan tersebut, era database tradisional programmer yang dibantu oleh analisis sistem sangat disibukkan oleh kegiatan dalam menentukan alamat data yang paling optimal. Yang kedelapan adalah masalah pada organisasi data tradisional. Masalah pada database tradisional adalah data rangkap dan tidak konsisten. Kesulitan dalam mengakses data, data terisolasi, data sulit diakses secara bersamaan, masalah keamanan data, dan masalah integritas. Masalah-masalah di atas sangat dominan pada sistem database tradisional. Dengan sistem database yang lebih maju atau modern, sistem tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi sistem informasi manajemen yang diantaranya data yang berlebihan dapat dikurang, ketidakkonsistenan data dapat dihindari, data dapat dipakai bersama, standarisasi dapat dilakukan, keamanan dapat diterapkan, keterpaduan dapat dijaga, konflik interest dapat diseimbangkan. Organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBSM atau Database Management System. Sedangkan manajemen data dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau Information Resource Management atau biasa disebut dengan manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Kegiatan manajemen data. Yang pertama ada mengumpulkan data. Yang kedua ada menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data. Yang ketiga menyimpan data. Yang keempat memelihara data. Yang kelima mengamankan data. Yang keenam mengorganisasikan data. Dan yang terakhir ada mencari data. Sistem database.
Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen atau SIM, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen SIM. Komponen data. Data dalam database bisa tersimpan dalam komputer kecil atau PC, biasanya untuk single user. Yang kedua ada komputer mini untuk multi user, dan yang ketiga ada komponen mainframe untuk multi user. Secara umum dapat dikatakan bahwa data dalam sistem database harus selalu terintegrasi dan dapat diakses oleh siapa saja yang berhak. Terintegrasi artinya, database dapat dianggap sebagai perpaduan secara logis dari beberapa file data yang berbeda. Terkontribusi maksudnya adalah bahwa setiap bagian dari data dalam database dapat memberikan kontribusi kepada pemakai yang berbeda pada waktu yang sama sesuai dengan hak akses yang diberikan. Komponen hardware. Bagian hardware dari sistem database meliputi kepala atau head pembaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data bersama-sama dengan bagian I-O atau input-output, controller, kabel I/O, disk, dan sebagainya. Prosesor dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database. Komponen sistem software. Antara database secara fisik atau data yang tersimpan dalam disk secara fisik dan pemakai sistem informasi manajemen dibatasi oleh suatu software atau database manager, atau lebih umum dikenal sebagai sistem manajemen database atau DBMS. Komponen pemakai dalam sistem database ini ada 3 kelas pemakai, yaitu kelompok pertama adalah programmer aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. Kelompok kedua adalah pemakai atau end user yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Kelompok ketiga adalah administrator database atau DBA. Abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi, yakni tingkat internal, tingkat eksternal, tingkat konseptual. Model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni model hierarki atau hierarchical data model. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan. Sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Yang kedua ada model network data model. Pada model ini, setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya, sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga ada model relational data model. Model relasi didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity-entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul, seperti model relasi Peter C, model relasi Martin, dan model relasi Boltzmann. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.